Namo Buddhaya, salam sahabat. Berikut ini belum lama kami ditelepon oleh seorang yang banyak gelar ya. Banyak gelar, mungkin juga banyak pengaruh di Indonesia atau internasional. Kami kurang tahu secara detail. Dan beliau ya ngomong. Biasanya ya kami kan minta data, kayak data pasien atau data tamu dulu. Setelah lihat dari fotonya, makhluk yang tumpukan kebajikan lampaunya cukup signifikan. Maka kami izinkan dia berbicara. Ketika bicara itu ya sangat sulit untuk menahan tawa atau gelinya ya dari konsep-konsep yang ia muntahkan. Tapi kami biarkan ia muntahkan sekitar 30-an menit. Kenapa? Semata-mata karena tumpukan kebajikan lampaunya signifikan, elemennya ada yang refine, masih ada benih kesantunan, masih ada benih belas kasih, dan ada benih kebijaksanaan. Tapi ya seperti berlian yang masih dibungkus banyak kerak kasar, seperti lampu yang ditutupi jelaga. Jadi Guardians tidak arahkan untuk ngeblok, dan masih ACC untuk asosiasi dengan orang ini. Jadi ya udah, saya izinkan ini sampai akhirnya oke, sudah cukup sekitar 30-an menit. Jadi istilahnya ketika orang sedang terlalu sesak hatinya, kita kadang nggak bisa minta dia jangan ngomong sama sekali lalu kita yang ngomong. Dia berusaha mengingat apa ya yang tadi mau aku sampaikan. Ini harus aku katakan, ini harus aku katakan. Akibatnya dia berusaha memaintain memori itu dan tidak mendengar kita dengan benar. Maka izinkan dulu, tapi nggak penting untuk didengar atau saya agak lupa dia ngomong apa. Istilahnya banyak sampahnya gitu. Tapi ya biarkan sampai di momen ketika balon itu tekanannya nggak terlalu kencang. Oke, saya ngomong. Nah ini rekaman, saya coba rekam tapi yang ada hanya suara kami, maka kami potong. Ini sekitar 1 jam, karena sekitar setengah jam, kayaknya sih hampir pas sekitar setengah jam beliau ngomong dan kurang lebih setengah jam juga kami ngomong. Begitu kami selesai ngomong, kami matikan teleponnya. Beliau masih mau komunikasi, tapi saya bilang lewat chat saja atau voice note. Besok baru lanjut. Karena kenapa? Melelahkan. Asosiasi dengan makhluk yang elemennya masih luar biasa gross itu melelahkan. Tapi ya beliau ada aspek yang cukup humble. Walaupun keracunan pekat oleh racun masyarakat, tapi ada aspek humble-nya. Tidak percuma dia sekolah tinggi-tinggi, ada sedikit open-mindedness yang cukup bisa diapresiasi, tapi belum cukup untuk bisa asosiasi dengan nyaman. Ya, begitulah. Semoga bermanfaat. Siapa tahu ada informasi yang berharga yang bisa didapatkan. Ya, tentang isu yang foto yang menginjak kitab sesat Mahayana itu. Mungkin besok kami akan berikan klarifikasi dan permohonan maaf tentang itu karena ada kekeliruan yang terjadi, ya. Tapi besok karena tadi rencana hari ini mau post tapi diarahkan besok. Ya udah, besok. Dari audio singkat ini mungkin akan mulai dapat gambaran mengapa itu dilakukan, ya. Itu untuk mengembangkan budaya dhamma yang sesungguhnya di Indonesia. Nanti ada, ya. Anda pernah, kalau seperti seorang profesor S3 melihat seorang anak TK sedang babbling tentang pembelajaran dia di sekolah dengan bangganya, profesor S3 itu bisa memahami perspektif dari anak TK itu, tapi tetap merasa lucu dengan cara yang sangat mirip. Jadi pertama, pendapat siapapun itu sampah. Pendapat pribadi makhluk manapun itu sampah. Yang punya kekuatan, yang punya nilai itu hanya kebenaran. Kenapa bisa dinyatakan seperti itu? Karena satu-satunya fungsi dari kata-kata adalah untuk menjadi pelayan bagi tuannya. Kebenaran adalah satu-satunya tuan. Jadi begitu kata-kata menyimpang dari kebenaran, dia kehilangan guna, kehilangan nilai. Oleh karena itu, seorang perlu bedakan antara pendapat dan pernyataan kebenaran. Contoh pernyataan kebenaran, api itu panas, es itu dingin. Itu pernyataan kebenaran bukan pendapat.
Kami sangat menghemat energi kami karena hobinya istirahat. Kami tidak suka menghabiskan energi untuk mengutarakan pendapat pribadi atau mendengar pendapat pribadi siapapun. Jadi, itu satu poin pertama, pendapat itu sampah, yang punya nilai hanya kebenaran. Jadi saya, dari yang Anda sampaikan, dari cara Anda berbicara itu jelas sekali ataditinya masih kuat sekali, genggaman pada konsep ata. Ya. Jadi, saya sangat jelas bahwa bukan tentang Leo Pratama atau yang tidak setuju dengan Leo Pratama, bukan. Ini lagi dan lagi tentang Dhamma dan Vinaya yang Buddha babarkan. Kalau si Leo itu nggak selaras sama Dhamma Vinaya, dia sampah. Jadi gini, di masyarakat, di dunia marketing, dunia bisnis, ada konsep customer is king, pelanggan itu raja. Itu konsep sampah, itu ajaran marah. Kenapa? Kalau sesuai Dhamma bagaimana? Tiada Tuhan selain kebenaran. Tidak ada raja selain kebenaran. Kebenaran itu satu-satunya raja. Ketika melalui penjabaran ini kemungkinan bisa membantu untuk lebih memahami. Ketika pelanggan sesuai dengan kebenaran, dia raja. Ketika pelanggan menyimpang dari kebenaran, dia sampah. Ketika pelanggan berlawanan dengan kebenaran, dia kutukan. Ketika karyawan selaras dengan kebenaran, dia raja. Ketika karyawan menyimpang dari kebenaran, dia sampah. Ketika karyawan berlawanan dengan kebenaran, dia kutukan. Ketika seorang pemimpin selaras dengan kebenaran, dia raja. Ketika seorang pemimpin menyimpang dari kebenaran, dia sampah. Ketika seorang pemimpin berlawanan dengan kebenaran, dia kutukan. Ada 3 kondisi ini. Apa beda antara menyimpang dan berlawanan dengan kebenaran? Contoh, apabila si A menitipkan uangnya atau emas batangannya kepada si B, lalu dia pergi ke kota lain. Ketika pulang, ketika dia menagih kembali, si B mengembalikan uang atau emas batangan itu dengan utuh. Itu selaras kebenaran. Maka si A bisa memperlakukan si B seperti raja, dia bisa menjamunya, bisa menghormati, bisa memujanya. Karena dia selaras kebenaran. Tapi kalau menyimpang bagaimana? Si B ketika ditagih, bilang 2 hari lagi ya. Ketika 2 hari lagi datang, 3 hari lagi. Setelah 3 hari datang, oh kemarin saya lagi pakai itu untuk pernikahan anak saya dan sebagainya, nanti kalau udah saya akan kembalikan. Ini namanya menyimpang dari kebenaran. Dia levelnya sudah disampah. Tapi belum bisa disebut kutukan. Kenapa? Yang kutukan adalah yang ketiga. Ketika si A pulang dan menagih kepada si B dari luar kota, sebaliknya dari luar kota, si B menyatakan, mana ada kamu titipkan uang dan emas itu. Nah, ini berlawanan dengan kebenaran. Ini namanya kutukan. Ya. Jadi sebagian sangat besar dari Mahayana, Tantrayana, Ikwanta, Ujian, dan sebagainya itu sampah, menyimpang dari kebenaran. Tapi sebagiannya lagi itu kutukan karena berlawanan dengan kebenaran. Contohnya, Buddha bilang, Ati rupa, ati nama, ati pacaya. Ada rupa, ada nama, ada materialitas, ada mentalitas, ada kondisi di antara mereka. Tapi Mahayana bilang, ne rupang, ne nama, ne pacaya. Ya, tidak ada rupa, tidak ada nama, tidak ada pacaya. Itu namanya berlawanan dengan kebenaran, makanya disebut kutukan. Oke, itu satu. Yang kedua, perlu paham bahwa saya suka konsep bahwa saya tidak suka agama. I don't like religion, I like knowledge. Saya suka pengetahuan. Saya tidak suka kata belief, keyakinan, itu saya jijik. Ya, saya tidak suka. Keyakinan yang benar iya, oke, tapi kepercayaan tidak. Itu bukan parameter. Pengetahuan itu landasan. Kemudian tentang yang sangat khawatir dengan, ya, satu hal adalah saya pernah dites itu sekitar 97% introvert. Jadi kita nggak terlalu peduli dengan yang namanya pendapat umum. Ya. Kita tidak terlalu peduli dengan mainstream. Jadi kalau yang ekstrovert, mereka itu sangat mengakarkan energi mereka, makna tujuan hidup mereka itu pada khalayak ramai, pada approval dari banyak orang. Ya.
Sehingga mereka sangat takut untuk berbeda dari mainstream. Sedangkan introvert itu hobinya istirahat. Mereka kalau bisa tidak perlu berbicara, tidak perlu keluar, lebih suka tidak keluar. Kalau orang paham kura-kura, dia paham saya dengan baik. Saya orangnya hindar konflik untuk waktu sangat lama. Tapi ada hal-hal yang keterlaluannya terlalu gitu, ya. Nah, dan saya tidak menggunakan hal yang berlawanan atau melanggar dhamma untuk mengatasi mereka. Jadi perlu paham bahwa tentang umat Buddha Indonesia hanya sekitar 1%. Saya nggak tahu statistiknya bagaimana detailnya. Tapi kalau nggak salah, sudah sekitar 40 atau 50 tahun terakhir, itu fluktuasinya hanya sekitar 1% atau bahkan sekitar 0,6%. Pernah menyentuh angka itu. Itu perlu introspeksi. Apa yang menyebabkan itu? Oke? Karena Indonesia tidak kosong dari guardians, tidak kosong dari para dewa yang mengerti Dhamma. Selama ajaran Buddha yang diajarkan tidak murni, mustahil itu diizinkan berkembang. Ya, jadi perlu paham dulu bahwa saya tidak meletakkan para orang barat yang merasa diri akademisi, cendekiawan, ataupun budak-budak mereka, penjilat telapak kaki orang-orang barat itu sebagai sesuatu yang berharga dipertimbangkan. Tidak. Jadi ada sebut kayak mau orang Amerika, orang apa, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, dia punya mata tidak? Dia punya kemampuan untuk melihat mana pendapat dan mana pernyataan kebenaran atau tidak. Dia mampu tidak terhipnotis oleh ajaran sesat yang meracuni masyarakat atau tidak. Nah, jadi bukan tentang siapa lebih banyak itu lebih benar. Bukan. Kalau seorang bisa melihat Awici, bisa melihat neraka, dia akan paham bahwa semua manusia, 7 miliar katakan, masuk ke Awici sekaligus. Awici seperti samudra ditetesi satu tetes air. Mayoritas yang tidak bisa lihat wajar takut sama jumlah manusia. Nah, jadi adalah karena demi pemakmuran masyarakat. Tujuan saya hanya satu, pemakmuran masyarakat. Saya sungguh tidak niat tinggal lama-lama di antara para manusia ini. Ya, saya sudah lihat 7 kelahiran lampau saya, maka begitu kita bisa lihat kelahiran lampau, kita akan tahu sebagian besar orang manusia di masyarakat itu know nothing. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya sibuk mengumpulkan sampah-sampah, pandangan dan pendapat, lalu mengira itu pengetahuan. Perlu buka mata untuk dapat pengetahuan. Nah, jadi saya nggak niat lama-lama di alam manusia ini. Jadi di waktu yang singkat saya lakukan yang perlu saya lakukan. Tujuan saya apa? Pemakmuran masyarakat. Leo Pratama bukan orang yang sepenuhnya bodoh. Dia belum cerdas benar, tapi dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia dulu pebisnis. Dia belajar politik, belajar strategi perang, dan sebagainya, belajar bela diri. Maka dia tidak cukup bodoh untuk memahami bahwa kalau dia menjilat sedikit saja telapak kaki Mahayana, Tantrayana, Ikuan Taujian, dan sebagainya, dia akan berlimpah harta, pengikut, pujian, dan sebagainya dengan sangat mudah. Kenapa? Karena cek saja di Indonesia ada berapa manusia yang mampu memahami ajaran Mahayana, Tantrayana, Ikuan Tau dengan di level dan mampu membabarkannya di level yang kami mampu lakukan. Ini satu. Dulu kami babarkan Mahayana dan dalam waktu sangat singkat. Dukungan pengikut harta itu luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia tidak sepenuhnya buta. Mereka bisa lihat pimpinan-pimpinan Mahayana mereka itu kelakuannya bagaimana, mewahnya bagaimana, borosnya bagaimana. Tapi karena itu bisa mencelakai makhluk, makanya kami nyatakan Mahayana itu Marayana. Itu kendaraan Mara, ajaran Mara. Ya. Jadi si Leo Pratama juga tidak cukup bodoh untuk memahami aneka risiko yang bisa terbit kalau dia menyatakan kebenaran sebagaimana adanya. Jadi kenapa dia melakukan seperti ini? Apakah dia idealis yang ya kayak idealis muda yang ya terlalu ekstrim begitu? Enggak, saya sekedar waras. Tubuh dan hati manusia, istilahnya, kalau seorang pergi ke Gunung Emas, dia akan gunakan sekop yang usang yang ada, walaupun itu besi berkarat, untuk menggali emas itu. Yang dia pakai nanti emasnya, yang dia ambil emasnya. Dengan cara yang sama.
Tubuh dan hati Leo Pratama ini hanya saya gunakan untuk menggali parami yang dahsyat. Sacha parami. Pernyataan orang-orang bodoh itu bilang, oh kamu jangan bilang lain sesat. Halo. Menyatakan obat sebagai obat, menyatakan racun sebagai racun, itu namanya sacha. Sacha wajah, pernyataan kebenaran. Dulu karena bodoh dan ditipu dan gelap tidak ada bimbingan, saya tersesat. Saya ajarkan ajaran sesat, yaitu Mahayana, gerakan Nienpo Amitabha yang luar biasa di Indonesia. Sadharma Pundarika juga. Jadi, kalau di Nichiren, mereka hanya Namyo Horengekyo, tapi nggak terlalu paham itu apa. Tapi waktu di Indonesia dulu, saya babarkan Sadharma Pundarika Sutra kenapa begitu dahsyat. Jadi pakai pemahaman. Nah, jadi untuk menetralisir karma buruk dahsyat, karena saya menyesatkan begitu banyak makhluk, dan karya saya masih ada sampai sekarang, di YouTube juga bisa di search, YouTube Leo Pratama Limas, itu nggak bisa saya hapus karena saya lupa passwordnya, itu isinya tapecho dan sebagainya. Nah, jadi untuk menetralisir segala karma buruk lampau itu, maka saya perlu tanam lebih banyak sacha parami. Parami ada 3 macam. Parami, upa parami, paramatha parami. Yang tidak mengorbankan terlalu banyak itu parami. Yang mengorbankan paling hanya harta eksternal. Kalau mengorbankan sampai organ tubuh, nah tapi masih melaksanakan parami itu jadi upa parami. Kalau sampai nyawanya terancam, dia masih lindungi, jalankan parami itu paramatha parami. Saya hanya mau cepat araha, dan pencapaian araha saya sudah pasti, tinggal saya percepat. Saya hanya tidak mau lama-lama. Jadi yang saya perlukan adalah parami yang kualitasnya tinggi. Saya tidak terlalu peduli tentang, saya nggak sepenuhnya buta hukum, dan saya nggak terlalu peduli tentang, isinya gini, kalau di dunia ini, di alam semesta ini, kalau ada yang merasa tidak adil, lalu dia mau melapor, dia bisa melapor ke raja. Kalau raja alam manusia tidak bisa handle, dia bisa lapor ke Yama, raja neraka. Kalau ke raja neraka tidak handle, dia bisa lapor ke Saka, Tikong, kaisar langit. Dan saya undang, siapapun yang mau laporkan, silakan laporkan sampai ke Saka. Atau langsung lapor ke Saka. Karena Saka dengan jelas tahu mana dhamma, mana tidak. Jadi saya nggak terlalu urus yang urusan itu. Kemudian, perlu paham bahwa detox. Daun pohon, manusia itu sangat takut kehilangan karena mereka nggak tahu the law of letting go. Tidak tahu hukum pelepasan. Apapun yang kau lepas dengan rela, kamu hanya akan dapatkan yang setara atau lebih. Mustahil lebih jelek. Mustahil dapat lebih sedikit. Itu mustahil. Itu hukum alam. Bisa lihat daun pohon. Ketika setiap tahun ada musim gugur, pohon izinkan daun yang memang perlu gugur untuk gugur. Supaya yang ketika musim semi, daun yang baru, yang kualitasnya lebih baik bisa tumbuh pada waktunya. Jangan takut dengan kesepian. Jangan takut dengan kesendirian. Jangan takut dengan kekosongan. Jangan takut pada malam. Jangan takut pada musim dingin. Seringkali itu adalah masa istirahat untuk pengumpulan kekuatan bagi awal yang lebih baik. Nah, jadi saya tidak bilang mau menghancurkan ajaran Buddha di Indonesia. Tidak. Tapi kalau ada yang perlu rontok, izinkan tewas, izinkan rontok. Dan kata izinkan tewas ini perlu dipahami dengan benar. Itu great compassion. Itu maha karuna. Itu belas kasih agung yang dilindungi oleh UPK. Penjabarannya ada di video terakhir yang tentang cara memakmurkan masyarakat. Jadi tujuan saya adalah sederhana, pemakmuran masyarakat. Nah, pemakmuran masyarakat itu ada 2 jalan utama. First step-nya. Yang pertama itu pelurusan pandangan tentang mana ajaran Buddha, mana bukan. Dan yang kedua itu tentang kesehatan. Dan kenapa saya izinkan Anda untuk memuntahkan segala sampah itu untuk waktu yang sangat lama? Biasanya saya nggak beri orang kesempatan menghujankan sampah-sampah konsep seperti itu ya. Itu duri bagi telinga. Tapi karena kebajikan lampau Anda, karena tumpukan kebajikan lampau Anda sangat signifikan. Saya tidak tahu Anda orang Pontianak, tapi darah Anda, materialitasnya sangat berbeda. Dari suara seseorang, kalau seorang belajar elemen, dia akan paham suara terhasilkan dari bentrokan antara elemen tanah dan tanah. Elemen tanah itu terbit karena cetana untuk berbicara. Jadi
melalui seperti seorang ketika dia mengambil ujung dari tanaman melata. Kalau dia runut-runut, dia bisa sampai ke akarnya. Dengan cara yang sama melalui suara dari suatu makhluk, seorang bisa meraba kondisi mentalitasnya. Jadi memang dalam pikiran Anda tidak bisa disalahkan terlalu bagaimana karena murni di keracunan konsep masyarakat. Berusaha menjaga kedamaian yang superficial, artifisial, dan dangkal. Dan itu mustahil bertahan lama, kami katakan. Jadi kami bukan mau merusak kedamaian masyarakat, bukan. Tapi kami ingin ada kesejahteraan, kemakmuran masyarakat yang bisa bertahan lama. Bencana yang cukup signifikan itu tidak terlalu jauh. Dan sekarang bisa lihat tentang corona begitu ya, kami ada bahas di video. Dan untuk di kalangan sendiri itu lebih terbuka tentang kemungkinan bencana paceklik ya. Itu kenapa kami bahas 2 poin ini. Selain tentang kesehatan, itu pelurusan pandangan. Kalau udah tonton video terakhir cara memakmurkan masyarakat, pelurusan pandangan tentang mana ajaran Buddha, mana bukan. Itu sangat krusial supaya satu bangsa bisa makmur. Kalau yang bukan ajaran Buddha diterima sebagai ajaran Buddha, maka para dewa-dewa yang perkasa, yang berkuasa dahsyat, mereka akan jijik pada daerah itu. Mereka akan menghindari daerah itu mereka akan berusaha menghindari daerah itu. Maka daerah itu akan lebih rentan pada bencana, kekacauan, kemiskinan, dan sebagainya. Tak peduli manusianya berusaha seberapa keras pun. Jadi, karena buta, karena tidak bisa melihat, maka orang ketakutan melepas yang perlu dilepas. Janganlah karena kelaparan, makan racun. Lebih baik tidak makan daripada makan racun. Puasa lebih baik daripada makan racun. Nah, maka perlu paham, gigi sebelum ditambal perlu dibersihkan. Kalau udah nggak usah dibor, kasihan anak itu sakit nanti kau dibor, udah langsung tambal aja nggak apa-apa, itu gila. Ya, jadi atas belas kasih agung kami nyatakan kebenaran, bukan karena kebencian. Hati belum sempurna, tapi motivasi utamanya itu pemberkahan. Seperti ketika seorang anak ketika dia main lalu ada serpihan kayu yang menusuk masuk kukunya. Apa yang dilakukan si ibu yang mengasihi dia? Ya, dia akan memanaskan jarum di api. Anaknya udah ketakutan melihat itu jarum lalu dibakar lagi. Kemudian dengan jarum itu dicongkel. Itu suatu pengalaman yang sangat mengerikan bagi anak yang masih tidak tahu apa-apa itu. Dia bisa syok, dia kira ibunya mengkhianati kepercayaannya atau kasih sayang dari si ibu itu sendiri. Tapi bagi yang paham, atas belas kasih itu dilakukan. Karena kalau dibiarin, itu bisa sampai nanti jarinya hilang atau tangannya hilang, perlu diamputasi. Dengan cara yang sama, dengan cara yang sangat mirip. Ya. Perlu paham, saya tidak berniat menolong semua makhluk. Semua makhluk sudah pasti ketolong oleh yang kami set, aspirasi agung. Tapi tidak bisa semua makhluk ketolong sekaligus. Kami menolong yang dengan sedikit debu di mata. Jadi ini kami sampaikan bukan untuk mencerahkan semua manusia seketika. Tidak, itu gila. Tidak. Kami hanya menyampaikan sehingga banyak para bijak yang dengan sedikit debu di mata, mereka dapatkan kepastian. Ini benar. Kenapa? Itu perlu diletakkan di lantai dan diinjak. Karena ada yang makhluk yang tendensinya lebih dominan di audio, ada yang lebih dominan di visual. Kami nyatakan itu sesat sudah lama. Nah, tapi ketika dinyatakan dengan lebih jelas melalui yang visual, itu efeknya berbeda. Dan apakah itu menyalahi Dhamma? Selama tidak dilakukan dengan kebencian, tapi atas belas kasih dan memahami sebab dan akibat manfaatnya, itu tidak menyalahi Dhamma. Kenapa? Kalau seorang belajar cukup Tipitaka, ada yang namanya upaya kosala. Upaya kosala itu adalah kemahiran dalam cara atau metode. Misalnya, Bodhisatta kita ketika sebelum menjadi Buddha Gotama, beliau pernah terlahir sebagai seorang petapa, kalau nggak salah, dan juga sebagai seorang raja. Kalau tidak salah di kedua kisah itu, beliau jadi angkuh. Lalu mungkin lupa dengan upayanya untuk mengumpulkan parami atau apa. Ada Paceka Buddha pada masa itu yang berbelas kasih kepadanya. Dan Paceka Buddha itu mengunjungi Bodhisatta. Tapi karena keangkuhan Bodhisatta, untuk menyadarkannya, maka Paceka Buddha yang sudah
tanpa keangkuhan dan tanpa kebencian, itu sengaja terbang melalui atas kepalanya dan dengan sengaja menjatuhkan debu di kaki mereka ke atas kepala Bodhisatta. Dan Bodhisatta sadar karenanya. Jadi yang menghujat itu tentu banyak karena makhluk dungu selalu lebih banyak ya di samsara. Karena samsara bukan tempat makhluk bijak. Makhluk yang bijak semua keluar dari samsara. Jadi sebagaimana di seluruh semesta raya ini, matahari, bulan, bintang yang bersinar, itu bisa saja ukurannya sangat besar. Tapi kegelapan di antara mereka itu jauh lebih besar. Dengan cara yang sama di seluruh semesta raya ini. Makhluk dungu itu jauh banyak dibandingkan makhluk bijak yang bercahaya. Karena semua makhluk bijak keluar dari samsara. Tidak ada yang mau tinggal lama. Jadi kami tidak pusing tentang jumlah. Perlu paham bahwa debu sebumi tidak ada apa-apa nilainya dibandingkan berlian sebutir. Jadi kita fokus selamatkan yang bisa diselamatkan. Kemudian dari yang Anda sampaikan, yang Anda bicarakan lagi dan lagi itu rata-rata semuanya itu data lampau, mengunyah data lampau. Berusaha ketika seorang terperangkap dalam memori, kami juga bahas tentang memori ini di video yang terakhir itu. Kalau seorang dia buta, dia hanya bisa terperangkap dalam memori. Dia hanya yang bisa dilakukan oleh pikirannya hanya mengunyah data-data lampau dan itu it's not helping. Itu tidak membantu banyak bagi seorang untuk jalani kehidupan. Makanya lihat aja segala macam sains barat, medis barat yang dibanggakan itu kena coronavirus selemah itu aja banyak yang mati. Itu tragedi yang sangat humoris, sangat lucu. Sedangkan dengan ilmu elemen, corona itu di bawah 7 hari bisa beres tanpa obat. Kemudian, jadi istilahnya gini, saya sebenarnya cukup terbuka kalau Anda tidak bisa nyambung di yang ajaran Buddha, tidak apa-apa. Yang tentang kesehatan siapa tahu bisa bawa manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau tidak sama sekali pun saya no worry. Kenapa? Karena saya sungguh tidak perlu manusia. Saya tidak memerlukan manusia. Jadi pelindung saya hanya Dhamma. Saya tidak perlu manusia. Dan lucunya, ketika saya melepaskan lagi dan lagi keperluan saya atas manusia, Dhamma menghadirkan manusia dan makhluk-makhluk yang baik untuk membantu. Begitu. Jadi saya tidak ada ancaman yang bisa menyentuh saya gitu loh. Nah, jadi sangat penting kalau tidak pakai memori hidup pakai apa? Kalau tidak berdasar data lampau hidup pakai apa? Pakai pengetahuan. Hanya pengetahuan yang bisa membukakan gerbang menuju posibilitas-posibilitas masa depan bagi pikiran seseorang. Sehingga dia tidak dihimpit, dijepit, disiksa oleh rasa takut. Jadi yang sepanjang yang Anda bahas tadi, di sana ada belas kasih, di sana ada kepedulian. Itu kedengaran jelas. Karena pikiran Anda empuk, hati Anda relatif empuk. Ya, tapi di sana itu sangat banyak ketakutan gitu loh. Kayak anak muda, kamu dalam bahaya, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan dan sebagainya. Kamu belum tahu dunia itu sekejam apa. Di dunia ini sekarang, bisa saya katakan sangat sedikit makhluk yang sudah melihat dan mengetahui seberapa kejam dunia, seberapa kejam samsara, seberapa kejam manusia itu. Ya, jadi bukan tanpa pertimbangan ini kami lakukan. Surat wasiat udah lama-lama jauh-jauh hari kami berikan ke orang-orang yang perlu ya. Jadi kapanpun kami napas selesai, kami mati, kami oke. Nah, cuma kalau selama masih ada ya udah manfaatkan tubuh dan hati ini. Tubuh dan hati ini benar-benar hanya alat bagi kami untuk cuan kama baik. Tentang Nichiren, kalau Anda belajar cukup signifikan, mereka itu bunuh-bunuhan. Antara Nichiren yang satu bisa bunuh Nichiren yang lain. Ya. Kemudian antara yang Abhidha Butsu sama yang Zen juga bisa bunuh-bunuhan. Ada yang menyatakan ini kadrunnya Buddhis. Ini kayak apa? Radikalnya Buddhis. Enggak. Kami tidak radikal, kami jalan tengah. Ada dua ekstrim. Yang pertama adalah hidup menjilat telapak kaki. Yang kedua adalah membunuh, menghancurkan yang lain tidak sesuai Dhamma. Kami jalan tengah. Kami nyatakan yang error sebagai error. Kitab-kitab sesat dibakar itu bagus. Tapi kamu nggak bisa rampas kitab milik orang lain lalu kamu bakar. Nggak bisa, tebus dulu. Jadikan itu milikmu, dibawa ke pemilikanmu itu bisa dilakukan.
Dan kamu bisa menginspirasi yang lain melakukan, karena itu karma baik sangat dahsyat, sangat baik, ya. Tapi juga dengan yang benar. Kalau kamu menginspirasi orang untuk membunuh siapapun, makhluk apapun, karena tidak selaras dengan dhamma, itu melanggar dhamma. Karena panatipata itu adhamma. Membunuh itu adhamma, bukan dhamma. Panatipata weremani itu dhamma. Nah, jadi bukan dengan hidup yang bergandengan tangan tapi pandangan sesat, bukan. Karena kenapa? Asewana cebalana, tidak berasosiasi dengan makhluk dungu, dengan para dungu. Itu sila, itu sutanta sila. Nati bale sahayata. Nati. Ati ada, eksis. Nati tidak ada. Bale. Para dungu, sahayata, persahabatan. Tidak ada persahabatan dengan makhluk dungu. Jadi, ya begitu. Makanya kami ngomong dengan sangat belak-belakan, kami alergi makhluk dungu, ya. Tapi, yang sangat kami syukuri, orang-orang bijak itu datang dengan sangat berlimpah. Jadi kami dikelilingi oleh real people. Kami anti fake people, ya. Jadi yang Xiaomian Jiangjun itu nggak ada. Itu kami tebas, ya. Jadi istilahnya anti BS lah, anti bullshit, ya. Tentang jangan berbuat jahat, berbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itu ajaran semua Buddha. Untuk bagian itu, kami sedang lakukan yang pertama, jangan berbuat jahat. Dan yang kedua, berbanyak kebajikan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Di antara semua kejahatan, micca ditti itu yang paling tercela. Pandangan salah itu paling tercela. Kalau ajaran Mara bukan. Perbuatan jahat melalui fisik dan ucapan itu lebih tercela daripada perbuatan jahat lewat pikiran. Ini ajaran Mara. Ajaran Buddha dengan jelas. Perbuatan pikiran itu jauh lebih tercela dibandingkan perbuatan ucapan, dibandingkan perbuatan fisik. Oleh karena itu, kami sedang membantu agar masyarakat bisa jangan berbuat jahat melalui level yang paling tinggi. Karena yang bahas yang fisik dengan ucapan sudah banyak. Tapi yang berani bahas untuk pikiran belum terlalu signifikan. Maka kami lakukan, itu yang pertama. Perbanyak perbuatan baik, ya kami sedang mengumpulkan salah satu dari 10 parami, yaitu saja parami. Karena itu salah satu parami yang kami agak kurang. Jadi dari dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, metupeka, titedasa. Untuk yang lain-lain ada aspek tertentu cukup oke. Saca parami kami sangat kurang. Kenapa? Karena di kelahiran lalu pun kami ada berbohong. Di kehidupan ini waktu kecil kami ada berbohong. Makanya giginya berantakan susunannya. Tapi untuk waktu yang cukup lama kami sudah berlatih menghindari berbohong dengan sengaja. Walaupun nyawa dicabut, berbohong dengan sengaja itu tidak. Nah, kenapa? Untuk menambal kekurangan kami di saca parami. Dan menyatakan mana jalan lurus, mana jalan sesat, itu saca parami. Cuma memang orang bisa marah-marah karena mungkin dia bacanya kan teks. Nah, orang baca teks itu biasa pakai suara otoritas yang ada di pikirannya. Dan biasanya otoritas yang di pikirannya itu ngamuk-ngamuk. Jadi ketika saya bilang makhluk itu dungu, saya nggak perlu teriak-teriak. Saya nggak perlu tarik urat. Kalau makhluk itu perlu saya tarik urat untuk bilang dia dungu, saya nggak ngomong. Jadi antara anak bodoh sama bodoh kamu, itu kan beda. Tapi kalau tertulis bahasanya sama-sama bodoh. Nah, dia mungkin membaca dengan suara yang ada di pikirannya. Itu yang mungkin jadi masalah. Kemudian tentang puncak gunung, iya banyak jalan menuju puncak gunung. Tapi selama Anda menuju pada puncak satu gunung yang bisa yaitu Nibbana, itu saya oke, saya diam. Tapi kalau Anda sudah pergi ke gunung-gunung lain yang ujungnya adalah derita, gunung pedang, gunung tombak, saya nyatakan. Ya. Jadi begini, perlu paham bahwa saya bukan sedang mengumpulkan pengikut, saya tidak berkepentingan. Silakan ambil semua donatur, semua pengikut saya nggak peduli. Kenapa? Yang saya lakukan itu dana. Jadi begini, dana itu tersempurnakan sebegitu dana itu diberikan. Jadi begitu pembabaran tentang mana lurus, mana sesat dinyatakan dan saya upload di YouTube, dana udah dilakukan dengan sempurna.
Ada yang nonton, tidak ada yang nonton, itu saya nggak terlalu permasalahkan itu. Ya kalau tidak setuju, ya tidak usah nonton, selesai. Tapi kalau orang bilang, oh kamu turunkan video yang itu, seperti yang kemarin Pembimas datang, itu dengan tidak perlu berpikir, saya bisa ngomong mustahil. Sampai Anda bawa seluruh MARA dan seluruh pasukannya pun untuk minta saya turunkan video-video yang menyatakan kebenaran dari YouTube. Mustahil. Itu saya nggak usah mikir. Anda mau ancam orang tua saya, adik saya, keluarga saya, semua makhluk di seluruh semesta raya mau disiksa, mau dibunuh, mau diapa. Kalau saya nggak turunkan video, saya tidak perlu berpikir. Mustahil itu saya turunkan. Dan bukan hanya itu tidak diturunkan, akan diproduksi lagi lebih banyak dan kami lagi menunggu karena kami lagi ada sinyal, kalau lagi tunggu sinyal. Kalau ada berita bahwa itu dimasukkan ke hukum, kami sudah siapkan untuk bahas lebih banyak lagi, lebih detail lagi tentang Mahayana Ikwantao. Ini bukan ancaman, bukan. Tapi ini arahan, kami sebenarnya dari kemarin mau bahas. Tapi para Guardians bilang tunggu, belum. Jadi ya udah, kami tunggu. Ketika itu sudah disahkan, nah baru itu akan dibuat dan diluncurkan lebih banyak. Dan bukan hanya itu, kami sudah minta sangat banyak member untuk backup semua video di HD Acara. Jadi kalau itu di ban atau apa, itu tetap akan ada di antara para manusia untuk waktu yang sangat lama. Demikianlah, saya hanya melakukan 1/12 sendok teh yang saya bisa. Kalaupun detik ini juga saya meninggal, saya satu kehidupan ini tidak ada penyesalan. Dan hidup yang tidak ada penyesalan itu jauh lebih nikmat daripada kehidupan yang menjilat telapak kaki begitu banyak manusia hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup. Itu bentuk kehidupan yang sangat menjijikkan. Oke, demikian. Terima kasih.